Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di channel Cara Agun. Hari ini saya akan membuat konten bagaimana siasat mengabadikan hidup atau memperpanjang hidup menghadapi COVID yang semakin merajalela. Sahabat-sahabat, rumah saya ini di Cipageran ini, di Cimahi ini, persis jalurnya ambulan yang menghantarkan mayat COVID. Karena ada tempat pemakaman yang tak jauh dari rumah saya, sekitar 2 km. Jadi sehari itu bisa 5 mobil, 4 mobil, 3 mobil, 6 mobil, terus beriring-iringan. Saran saya, ya, untuk tidak menambah penyakit beban masyarakat, mohon tidak membunyikan sirine. Karena akan mengganggu kepanikan, akan menambah kepanikan, mengganggu suasana warga masyarakat di situ. Yang mentalnya tidak siap. Kalau yang mentalnya siap, no problem. Ya, jadi saya himbau kepada wali kota Cimahi, PLT, ya, perintahkan kepada supir ambulan dan kepala dinas kesehatan dan seterusnya, ya, ke sana sesuai dengan jobnya, jangan sampai membunyikan sirine di sini. Ya, kalau membunyikan sirine di jalan raya masuk akal karena banyak mobil menghambat atau macet supaya mobil itu cepat. Setuju, karena yang namanya orang meninggal itu harus cepat dikuburkan. Yang namanya di kampung gini nggak terlalu banyak padat, bahkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ketika membunyikan sirine. Jadi saran saya, karena penyakit corona ini juga bisa dampak dari sugesti, ketakutan, kepanikan dari sebuah sirine itu bisa terjadi. Karena orang berpenyakit itu biasanya 80%, 90% itu dari pikiran, ya, dan 10% dari pola makan. Ketika pikirannya terganggu di situ oleh sirine, bisa saja menjadi bahan penyakit. Apalagi dalam tubuhnya sudah ada penyakit, ya sudah, bahaya itu. Sahabat-sahabat, itu ya yang perlu langkah-langkah itu yang perlu ditindaklanjuti oleh Pak Wali Kota. Yang kedua, menghadapi COVID Corona ini, yang di bulan 8 ini, ya juga bulan 8 awal ya, 2021, ini semakin meningkat. Ini dampak daripada katanya waktu kemarin lebaran mudik tidak bisa teratasi yang mudik. Akhirnya sekarang ke kampung-kampung juga merebak. Ke kampung Tasikmalaya, ke kota saya, sekarang di kampung-kampung itu udah banyak positif COVID ini. Itu kan dampak luas daripada kurang disiplinnya dalam prokes ketika kemarin lebaran mudik. Nah, siasat dan cara menghadapi bertahannya ekonomi dalam kondisi COVID seperti ini, ya, kita harus benar-benar jaga-jaga dari rumah. Sekarang ada sistem aturan PPKM, nggak boleh keluar, pembatasan kegiatan masyarakat, artinya nggak boleh keluar. Saran saya untuk mengabadikan hidup, karena nggak boleh mati, ya, karena kematian itu memang given, artinya ajal itu adalah qadar, ya, tapi upaya untuk panjang umur harus ada, bertahan untuk hidup harus ada, ya. Jadi saran saya dalam menghadapi hidup seperti ini, kita harus merger. Ya, saya nggak lihat itu di TikTok, saya nggak lihat di YouTube apa itu merger yang diartikan di dalam menghadapi COVID seperti ini. Merger menghadapi hidup. Merger itu misalkan satu keluarga ini punya anak yang berpisah. Keluarga ini nggak terlalu bagus ekonominya. Terus anaknya ngontrak di sisi anu, anaknya ngontrak di tempat anu. Terus kebetulan rumah orang tuanya besar. Saran saya, ya, yang sudah punya keluarga sekalipun, satukan di rumah itu. Satukan di rumah, ya. Hidup bareng. Kalau punya motor 5 anak, 5 satu-satu kan bisa dijual sebagian, dipakai beras atau apa buat kesehatan. Cukup dengan perwakilan motor aja di situ, ya, giliran gantian, ya, kalau yang tidak dipakai, apalagi memang sekarang kan WFH, ya. Jadi saran saya itu kita bisa ngirit, yang biasanya 5 orang bisa mengeluarkan sekian, kalau disatukan kan bisa ngirit. Ambil contoh dalam pengeluaran gas buat masak, itu kan bisa diirit, ya. Nasi bisa disatukan, listrik, token bisa disatukan, masak nasi untuk semua barang-barang di situ. Berikutnya, ya,
Di situ ada wifi, kalau ada kuota itu wifi bisa oleh semua, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jaga untuk bertahannya kehidupan. Bukan orang pandai, bukan orang pinter, bukan orang cerdas, bukan orang kaya yang bisa mempertahankan hidup, tapi orang yang mampu menyesuaikan dengan alam, orang yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jangan ikuti dinosaurus, karena tidak mampu menyesuaikan dengan alam, hewan raksasa nih punah duluan. Ya, kita juga sama. Ya, jangan sampai kita tidak bisa mengatur strategi. Ya, bagaimana menghadapi hidup ekonomi yang semakin sulit seperti ini? Ya, kita harus merger dengan keluarga. Keluarga satukan di situ. Jadi pengeluarannya sedikit. Merger. Yang punya pacar jangan cuma I love you, kirim uang. Ya, kirim uang, tapi tidak ada haram. Halal di situ. Sedekah lah. Jadi di sini antisipasi menghadapi corona dengan cara merger yang halal. Merger yang halal. Ya, jadi punya hubungan komunikasi baik dengan siapapun, saling berbagi di situ, saling ngirim uang, ya silakan aja, dan bisa dimakan bareng-bareng. Ya, jadi itu caranya. Jadi bekerja sama dengan baik. Di dalam keluarga besar ada yang kaya, misalkan, ya kasih pinjam lah kepada keluarga. Nanti juga suatu waktu akan berbalik, akan memberi. Ya, karena ketika kita mau dapat rezeki, mau dapat kekayaan, ya kita kuncinya juga harus memberi rezeki dan memberikan kekayaan kepada orang lain. Kalau kita mau mendapatkan kekayaan, ya kita harus sedekah terus. Ya, tetap jalankan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedekah jangan pernah ketinggalan. Ada sedekah subuh, lakukan itu. Walaupun hanya Rp2.000, kumpulin, udah 100.000 bagikan. Nah, itu caranya. Kalau kita mau dibaikin orang, dikasih pinjam sama orang, ya kita kasih orang. Kuncinya gitu kan, menanam menuai, tabur tuai, gitu. Jadilah orang baik. Kalau kita jadi orang baik, kita akan ketemu orang baik. Paling tidak kita akan dicari oleh orang baik. Itulah hidup, kerjasama yang baik. Ya, jadi saran saya merger hidup ini. Ya, kerjasama hidup ini. Diirit efektif, efisien dalam pengeluaran. 9 bahan pokok diatur di situ, diatur jadwalnya. Terus untuk mengantisipasi corona itu juga kita harus metabolisme tubuh kita ini harus terjaga, imunitasnya harus terjaga. Apa itu metabolisme? Itu kurang lebih jaga gizi, vitamin makanan. Pagi-pagi berjemur, ya makanan kita diatur, mana buah-buahan, mana sayur-sayuran yang dibutuhkan setiap hari. Ya, beras juga kan, beras kebanyakan kalau bisa nggak nasi putih, nasi merah biasanya. Ini kata dokter-dokter ya. Jadi kita atur sedemikian rupa, sekecil mungkin, sehal yang paling sederhana kita atur untuk menghadapi kondisi COVID agar kita abadi hidup. Ya, sambil kita berdoa agar COVID corona segera berakhir sehingga kita bisa terselamatkan. Ya, jadi COVID ini adalah musibah buat kita. Tidak jelas nih di udara yang mana nih COVID ini, kan repot kita bermusuhan dengan orang yang tidak jelas bungkelekannya, tidak jelas wujudnya, repot. Akhirnya kita harus selalu pakai masker selalu, ya, jaga jarak dalam duduk, kurangi kerumunan, kurangi mobilitas, selalu berjemur, ya, makan yang normal, makan yang sehat, makan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, boleh makan, nggak boleh makan malam, ya, siang banyak air minum, ya, biar terjaga ginjalnya, malam tidak terlalu banyak air minum, ya, kita juga jangan terlalu banyak makan lemak supaya terjaga livernya, ya, kita juga tidak harus banyak minum air dingin supaya terjaga perutnya, ya. Kita juga harus terjaga dari otak kita supaya sehat, mestinya tidur 7 jam minimal, 8 jam, itu menjaga otak kita biar tidak stres. Ingat untuk para laki-laki, ya, laki-laki itu kebanyakan stroke ujungnya karena otak besar, otak kecil dipergunakan dengan 9 logika satu rasa. 9 logika berpikir bagaimana kecil ini sudah berpikir anak kecil menjadi bagaimana kuliahnya, bagaimana segala macam. Otak laki-laki itu kecil tapi dipakai lelah. Beda dengan otak perempuan. Otak perempuan itu katanya besar, tapi dipakainya rasa di sini. Logikanya hanya satu, di otaknya yang satu, makanya utuh otaknya. Makanya yang stroke itu kebanyakan laki-laki yang stroke itu, bukan perempuan. Nah, ini untuk para laki-laki. Ya, itu sahabat-sahabat. Jadi
ini hanya saling mengingatkan saja di antara kita bagaimana mengantisipasi menghadapi COVID Corona dalam hal ekonomi, kesehatan, segala macam. Yang dalam hal sharing, jangan panik, kuncinya jangan panik. Kita harus kuat, harus tabah menghadapi ini. Ya, karena ini COVID ini virus. Virus ini kan susah hilang dengan obat. Ya. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri ini kan bisa dibunuh dengan antibiotik. Kalau virus ini kan hanya bisa dilawan dengan kekuatan tubuh, kekebalan tubuh, imunitas tubuh, metabolisme yang baik. Itu sahabat-sahabat, ya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak sependapat. Ini baligu ani walau ayah, walaupun sedikit kita sampaikan ya untuk keselamatan bangsa ini. Ya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, dan selalu optimis menghadapi hidup. Ya terus berdoa ya. Dan Tuhan akan mengasihi rezeki kepada orang yang bergerak otak, bergerak strategi segala macam ya. Selain berdoa kita di rumah masing-masing. Jangan lupa kita tetap jangan tinggalkan sholat 5 waktu plus sholat sunat di situ ya. Terus juga ada sholat malam di situ ya. Paling hebat tuh sholat subuh katanya ya, biar bisa menjaga keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.